Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus yang sungguh memberkati kita sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa hari ini bahkan sampai kapanpun kebaikan Tuhan tidak pernah sirna bagi hidup orang percaya. Hari ini mari datang tetap dengan hati yang percaya, tetap dengan iman bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan mari kita buka hati. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan. Kami datang sungguh karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Betapa besar, betapa banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua karena kasih dan setia Tuhan. Makasih Roh Kudus buat pertolongan, buat penyertaan-Mu, buat perkenanan-Mu. Hari ini saatnya kami mengucap syukur dalam nyanyian kami. Berkati Tuhan ibadah yang kami adakan di Gereja Tiberias dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat memberkati, melawat setiap umat yang menyembah. Di tempat kami menyembah, dimanapun kami Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menolong dan menyanggup setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Engkau Allah yang termulia, termulia di bumi dan di surga. Sambil kedua tanganmu katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ini iman dan pengakuan kami Tuhan siang hari ini. Engkaulah Tuhan bagi kami sama-sama. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Kaulah Rajaku.
Katakan di bumi ini Tuhan, bahkan di sorga kami katakan dengan sungguh, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias kita akan berdiri hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kita bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, hanya kemuliaan bagi Tuhan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kami puji Tuhan Yesus, Allah yang termulia, Allah yang layak kami sembah. Kami angkat tangan kami terus untuk boleh merasakan hadirat-Mu Roh Kudus. Terimalah ini Tuhan sembah kami, ku puji. Mari kembali katakan saudara, dengan tangan yang terangkat katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Tuhan kami sungguh. Angkat suaramu katakan, Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yang percaya, yang setuju, sama-sama katakan, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, oh, Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyembahan kami tidak pernah sia-sia. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari puji Tuhan Yesus, mari katakan Kau Allah
menyembah orang-orang yang kau selamatkan Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Kau teramat mulia. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami nikmati hadir-Mu Tuhan. Kami nikmati kuasa-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Angkat suaramu sama-sama. Kudus, hanya Engkau yang teramat kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Hanya Yesus yang teramat kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Engkau yang kami sanjung Tuhan. Angkat tanganmu Tiberias pada siang hari ini. Biar sugi dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Dengan hati yang percaya. Kami yang percaya menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, hati kami tetap terus menyembah satu pribadi yang sungguh luar biasa telah menyelamatkan setiap kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang berkuasa, bertahta dan berdaulat atas tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap lebih lagi menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang mau terus memuji menyembah Tuhan Yesus yang hari ini, boleh lambaikan tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan di siang hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari puji nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya.
bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, lebih lagi sama-sama dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Yang bersuka cita yang dikasih Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang sanggup untuk menyelesaikan setiap perkara yang ajaib dalam setiap hidup kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Gerakan badanmu sama-sama, kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu buat Tuhan, kita bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan dari awal sama-sama. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dan dikasihi Tuhan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup bekerja luar biasa. Dengan imanmu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga setiap kalinya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya, setiap kita yang mengasihinya, yang percaya lambaikan tanganmu, Tiberias. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya berubah. Kuasa Tuhan tak pernah berubah bagi setiap kita yang percayakan suaramu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus gak pernah berubah bagi setiap kita, amin. Allah sanggup luruskan. Bangkitkan iman kita sama-sama siang hari ini umat Tuhan yang percaya di tempat ini, yang live streaming, katakan Allah sanggup.
dulu, sekarang, dan yang percaya Tuhan kita sanggup, kasih tepuk tangan di atas kepalamu semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau kekal. Mari lebih lagi Tiberias. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus yang sanggup, yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Silakan Anda kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Semua bersuka cita di siang hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama kembali buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan kita. Mari sama-sama umat Tuhan di siang hari yang indah ini, sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna. Karena Penta yang artinya 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yesus mau agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah karena Yesus telah memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi apa peran Roh Kudus di hidup kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita berkemenangan atas dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dituntun kepada hidup yang berkemenangan dan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita menang atas permasalahan hidup. Kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dalam melewati semua tantangan hidup. Karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur yang menguatkan kita dalam hidup ini. Dan supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging atau kedagingan dan menang atas perbuatan daging sehingga kita dapat hidup berkenan kepadanya. Jika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, yaitu kita memikul salib dan mengikut Yesus, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terpuji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan, siang hari ini kita mau dengar, kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 15 Juni 2025. Saya akan bacakan suara gembala dengan judul Tangan Tuhan Yesus Memegang Hidup Kita. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita yakin tangan Tuhan Yesus memegang hidup kita? Yang pertama, selalu kita tenang dan jangan panik. Yesaya 41 ayat 10, juga di ayatnya yang ke-13. Terkadang ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit.
kita dihadapkan dengan tantangan hidup yang pelik. Sebagai manusia pasti takut, bahkan tidak jarang jadi tawar hati. Namun Tuhan meneguhkan kita dengan janji-janjinya bahwa Allah menyertai kita. Berulang kali Allah berkata, jangan takut. Jadi jelas bahwa hanya Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Bukan kita ataupun orang lain yang memegangnya, tetapi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang kedua, percaya selama kita bersama Tuhan Yesus, maka kita aman. Amsal 19 ayat 21, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Persoalan dan masalah bukan hanya sedang memperlihatkan betapa lemahnya manusia, tetapi juga untuk menunjukkan cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Di balik masalah, kita bisa melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita, membela kita dengan tangannya yang kuat. Tuhan Yesus memegang kendali atas segala sesuatu. Melalui setiap pergumulan atau setiap peristiwa yang kita lalui, kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya dan kita pun harus melakukan bagian kita. Yang ketiga, beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Matius 26 ayat 41 dan Filipi 4 ayat yang ke-6. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Allah, menyerahkan segala rencana kita di masa depan kepada Tuhan Yesus, dan terus meminta penyertaan Tuhan melalui doa-doa kita. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan. Doa adalah bentuk hubungan kasih yang dalam antara kita dengan penyelamat kita dan pencipta alam semesta. Doa adalah kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita. Mengapa doa adalah salah satu bentuk penyembahan? Karena dengan berdoa, kita mengakui ketergantungan kita dengan Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian saudara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, mendengarkannya di siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan hati kita, kembali sikapkan hati dan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan pada siang hari ini. Tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih buat hadirat Tuhan yang indah. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Boleh kami rasakan, kami nikmati saat kami datang menyembah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat sukacita sorga yang Tuhan Yesus limpahkan di tengah-tengah kami siang hari ini. Saat kami datang memuji Tuhan, saat kami bersorak-sorai, melompat, menari, memuji nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan ubahkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tegur, bahkan Tuhan berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi siang hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik
di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan iman kita sama-sama. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya mujizat pasti terjadi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buka hatimu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan dengan imanmu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Buka hatimu sama-sama umat Tuhan. Dari berkati firman Tuhan, kembali iman Tuhan katakan. Yesus mendengar lebih dari yang. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan di siang hari ini untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan dan banyak terkasih dalam nama di siang hari. Bagikan imanmu dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan imanmu sama-sama. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami bangga jadi anak-Mu. Kami merindukan Kau lebih dari apapun siang hari ini. Lawat kami Tuhan. Tarik kami semakin melekat dengan kasih Kristus. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kalau ada beberapa anak-Mu Tuhan selama ini agak jauh dari Tuhan, saat ini tarik mereka melalui firman-Mu. Perdamaikan kami dengan surga. Roh Kudus berkati kami. Segala roh-roh intimidasi yang berusaha menghalangi kami diberkati, kami bersatu hati dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh jahat harus pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan. Saudaraku, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Gak terasa udah seminggu ya Bapak Ibu ya. Kita berjumpa lagi dan saya percaya hari ini Tuhan akan bicara hal-hal yang lebih luar biasa lagi untuk memperlengkapi kehidupan kita dalam Kristus. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat yang pertama saudaraku. Yesus mengutus 70 murid. Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Baik, mari sama-sama kita baca yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak
dikunjunginya. Haleluya. Satu ayat saja dulu kita baca. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang kuasa di dalam kesatuan tubuh Kristus. Sama-sama katakan, berkat di dalam kesatuan. Saya percaya gereja ini adalah idenya Tuhan. Katakan amin. Di mana anak-anak Tuhan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, berbagai macam usia yang berbeda, kita berkumpul di hadirat Tuhan. Jadi berkomunitas dengan sesama anak Tuhan yang seiman, ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita percaya di tempat ini, saudaraku, ketika Bapak Ibu dan saya berkumpul, maka ada kuasa yang besar. Kuasa yang menyertai Bapak Ibu dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ini idenya Tuhan. Untuk kita bersatu di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Karena apa? Ada mengandung kuasa. Ibadah ini adalah perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu buka ya, di dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25, Tuhan berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi datang beribadah, saudaraku, ini satu perintah. Karena apa? Di dalam ibadah ini mengandung janji. Katakan janji. Amin. Janji di mana Tuhan akan melawat gerejanya, melawat umatnya. Ada kuasa yang diimpartasikan di dalam ibadah. Ketika tadi pujian penyembahan, Bapak Ibu merasakan kuasa Tuhan enggak? Ada, saudara. Bahkan saya percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa kesembuhan. Tidak sedikit orang datang ke gereja sakit penyakit, ketika menyembah Tuhan, sakitnya disembuhkan Tuhan. Tanpa ada yang menumpangi tangan, bahkan sebelum mendengar khotbah, dia sudah percaya di dalam pujian yang dinaikkan, nama Tuhan dipermuliakan, imannya kuat, dan kuasa Tuhan menjamah dia, saudaraku. Haleluya. Di Alkitab ada satu contoh yang luar biasa tentang dampak dari komunitas orang seiman. Kita semua tahu kisah dari Petrus dengan Yudas. Dua-duanya ini sebenarnya Betty. Tahu Betty? Bukan Betty si Hombing ya, bukan. Betty itu artinya dosa mereka ini kurang lebih sama-sama berat, Bapak Ibu. Bayangkan loh, 3 tahun lebih bersama Yesus, tapi ujung-ujungnya menyangkal. Dan selama 3 tahun lebih itu, mereka bukan biasa-biasa melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka melihat perkara yang besar. Mereka lihat Yesus bangkitkan orang mati, ya, sembuhkan orang sakit, memberi makan kepada belasan ribu orang, modalnya 5 roti 2 ikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sangat tidak mungkin murid-murid bisa menyangkal dan meninggalkan Yesus. Tapi ada 2 contoh di dalam Alkitab dicatat bagaimana kejatuhan Petrus dengan Yudas, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tidak? Yudas menjual Yesus berapa harganya? Ada yang tahu? 30 keping uang perak. 30 keping uang perak ini uang kecil, Bapak Ibu. Uang kecil. Buat Yudas ini receh sebenarnya. Gitu. Jadi Yudas menjual Yesus bukan supaya ia kaya, dia itu udah orang kaya. Apalagi masuk dalam pelayanan Yesus, Tuhan Yesus percayakan dia bendahara pelayanan. Jadi saya percaya dalam pelayanan Yesus keuangannya nggak biasa-biasa, amin. Orang Yesus yang punya pelayanan nggak mungkin suplainya sedikit. Jadi keuangan pelayanan Yesus pasti fantastis, luar biasa. Nah yang pegang siapa? Yudas. Jadi Yudas sudah terbiasa pegang uang besar, saudaraku. Bisnismen, seorang pengusaha. Kalaupun dia mau cari untung dari menjual Yesus, saya percaya tidak 30 keping uang perak. Pasti mungkin kalau uang sekarang bisa triliunan. Kalaupun mungkin Yudas minta uang yang besar dari para imam-imam itu,
orang-orang Yahudi, saya percaya akan dikasih. Karena orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, sudah geram sekali, marah sekali dengan Yesus. Keinginan mereka membunuh Yesus sudah diubun-ubun. Artinya apapun halangan di depan, pasti mereka akan terjal. Sekalipun Yudas minta uang yang besar untuk dia mengkhianati Yesus, saya percaya itu akan dikasih. Tapi kenyataannya hanya demi 30 keping uang perak. Saya pernah baca cerita begini, saudaraku. Ternyata 30 keping uang perak itu hanya harga seorang budak di pasar di zaman itu. Bayangkan, Yesus disamai harganya dengan seorang budak. Jadi apa intinya dari pengkhianatan Yudas? Ternyata Yudas ini, Bapak Ibu, kecewa luar biasa dengan Yesus ditangkap dan tidak melakukan apa-apa. Karena Yudas melihat Yesus ini sangat powerful. Katakan amin. Badai saja tunduk sama Yesus. Ketika para murid ketakutan akan tenggelam, Yesus perintahkan kepada badai, badai diamlah. Hitungan detik, badai diam. Para murid terkagum-kagum, termasuk Yudas. Di perahu yang hampir tenggelam itu ada Yudas, saudaraku. Jadi Yudas ini menyaksikan kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Gitu. Sehingga Yudas punya pemahaman, wow, Yesus ini powerful. Artinya dia pasti bisa membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Israel saat itu dijajah. Jadi jajahan, sama seperti Indonesia jadi jajahan Belanda. Nah, Yudas berharap Yesus bebaskan mereka dari Romawi. Kalau sudah bebas, artinya Yesus jadi pemimpin Israel. Kalau Yesus pemimpin Israel, maka 12 murid Yesus akan jadi apa, saudaraku? Jadi orang penting gak? Pegang uang banyak gak? Pasti. Di otaknya Yudas, wow, kemungkinan saya menteri keuangan ini. Kan pegang uang banyak. Tapi ketika dia mendengar Yesus berkata, aku harus mati, tapi don't worry, aku bangkit pada hari yang ketiga. Yudas bingung. Rencana dia itu seperti diputar balik sama Tuhan. Dia mungkin dalam hatinya bilang ini, Tuhan, engkau jangan mati, aku maunya engkau bebaskan kami. Engkau jadi leader, kami juga jadi leader nanti. Tapi ternyata Yesus memilih untuk mati di atas kayu salib. Dan Yudas tidak mengerti ini. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Karena kekecewaannya, berapapun harga, udah yang penting tangkap nih Yesus, bunuh dia. Ketika diajak berkolaborasi dengan kejahatan, Yudas tunduk. Bapak Ibu tahu tidak? Di mana iblis berbisik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus? Di mana? Justru ketika Yesus sedang makan dengan para murid. Jadi ketika Yesus dengan para murid satu meja makan untuk makan minum, di situ datang setan untuk berbicara kepada Yudas. Bayangkan, saudaraku, di mana ada hadirat Tuhan harusnya setan pergi, katakan amin. Di mana ada kuasa Tuhan seharusnya kuasa kegelapan pasti dihancurkan. Tapi di sini, saudaraku, kita melihat justru lagi Yesus makan bersama. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Filipus. Bukan Filipus ini ya, tapi ini sama-sama murid Yesus juga. Ada Filipus, ada yang lain, dan ada Yudas. Justru di situ Alkitab berkata, iblis berbisik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ih, ngeri lu. Jadi Bapak Ibu lihat, dekat secara fisik tidak menjamin rohnya dekat sama Tuhan. Yudas kurang dekat apa sama Yesus? Satu meja makan sama-sama, fisiknya dekat, rohnya jauh. Jangan sampai kita rajin ke gereja, jangan sampai kita rajin pelayanan, fisik kita ada di gereja, fisik kita di rumah Tuhan, tapi roh kita jauh dari Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, koreksi, ambil waktu sejenak. Aku saat ini rohku dekat gak sama Tuhan? Kita. Karena kalau kita jauh secara roh, fisik kita bisa di gereja loh.
Fisik kita bisa pelayanan, tapi kalau roh kita jauh dari Tuhan, saudaraku, iblis ternyata bisa datang dan menyerang kita. Yudas ini bukan murid yang biasa-biasa. Yudas ini orang hebat, Bapak Ibu. Betul, percaya. Baca sejarah siapa itu Yudas. Yudas itu orang hebat. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, Alkitab mencatat 5.000 laki-laki. Taruh satu laki-laki bawa satu istri, satu anak. Kira-kira berapa belas ribu orang? 15.000 orang. Itu 15.000 ya. Dikasih makan modalnya 5 roti 2. 15.000. Yang kasih makan itu Yesus doa buat roti, kemudian dia pecah-pecahkan kasih ke para murid. Jadi bukan dari tangan Yesus kasih makan ke 15.000 orang. Bukan, itu gak akan selesai semalaman, saudaraku. Jadi Yesus ekstafet dari tangan dia pecah, kasih ke Yohanes, kasih ke Petrus, kasih ke Yudas, kasih ke Filipus, kasih ke yang lain. Dari para murid bagi ke para jemaat. Kalau ada 15.000 jemaat, ada 12 murid, kira-kira satu murid kasih makan berapa orang? Ayo keluarin kalkulator. Siang-siang pendeta ngajak ngitung. Berapa? 1000 berapa? Pokoknya 1100 lebih, bener gak? Jadi satu murid Yesus kasih makan 1000 orang. Modalnya ini, roti. Saya percaya di situ mereka kegirangan. Karena apa? Roti disobek-sobek nggak habis. Ih keren. Keren. Kasih makan. Ada yang bilang nambah Pak. Dikasih nambah. Nah nambah. Makan. Siapa yang kurang? Kasih lagi. Dan yang luar biasa. Bukan hanya mereka semua kenyang. Tapi dikatakan sisa berapa? Jadi dari satu murid kurang lebih 1 bakul, saudaraku. Roti segini. 1000 orang dikasih makan. Bahkan sisa 1 bakul. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak. Itu juga terjadi bukan hanya dari murid Petrus, Yohanes, tapi dari Yudas juga. Tapi pada akhirnya Alkitab mencatat Yudas kecewa dan akhirnya menjual Yesus. Perhatikan, roh kekecewaan ini sangat berbahaya, saudaraku. Pastikan mulai hari ini kita hidup dalam sukacita Tuhan. Katakan amin. Tolak roh kekecewaan. Apapun yang berusaha menyerang engkau untuk membuat engkau kecewa kepada Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Setan bisa pakai orang lain untuk membuat engkau kecewa. Setan bisa pakai pasanganmu. Setan bisa pakai orang tuamu. Setan bisa pakai bosmu, anak buahmu, siapapun untuk membuat hatimu, aduh Tuhan kok begini amatnya. Lama-lama kalau engkau kecewa, engkau mungkin di hadirat Tuhan, engkau mungkin di gereja, mungkin engkau pelayanan. Tapi karena hatimu kecewa, hatimu pahit, maka apa yang terjadi? Bisikan setan kau nggak bisa bedakan itu suara setan atau suara Tuhan. Hati-hati. Dan setelah dia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, karena dia sendiri, dia lari, dia menjauh dari komunitas para murid yang lain, dan akhirnya apa? Setan bujuk dia bunuh diri, saudara. Kalau Petrus setelah dia berdosa, dia tetap tinggal bersama para murid. Para murid memang orang-orang yang imannya zaman itu juga belum hebat banget. Karena apa? Para murid ini juga jatuh dalam dosa. Karena ketika Yesus ditangkap, semua murid kabur kecuali Yohanes. Jadi murid ini juga orang-orang yang imannya mungkin seperti api yang kecil. Tapi kalau api kecil kumpul jadi api yang besar. Jadi mereka saling membakar, saling menguatkan. Ketika Petrus lemah dalam komunitas ini, saudaraku, dalam kesatuan ini saya percaya para murid berkata, ayo Thomas, ingat panggilan Tuhan. Tuhan sudah pilih kamu jadi pemimpin. Tuhan sudah pilih kamu, ayo dari penangkap ikan, Tuhan pilih kita loh jadi penjala manusia. Ayo semangat, kita pernah gagal tapi that's okay. Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni kita. Karena itu saya selalu berkata, ayo gereja, kita gereja Tiberias, perhatikan, usahakan kiri kanan kita kenal. Katakan amin. Jangan Anda datang beribadah dengar khotbah pulang gitu aja. Saling kenal. Tukeran nomor telepon. Kalau nggak datang saling tanya. Kalau sakit saling berkunjung, saling mendoakan. Katakan amin Bapak Ibu. Kenapa? Kita tubuh Kristus loh. Bapak Ibu dan saya bukan hanya sama-sama di gereja siang hari ini, tapi target utama kita, apapun profesi kita. Mungkin di sini ada yang pedagang, businessman, guru, lawyer, apapun profesi kita. Target kita sama, kita sama-sama mau ke surga. Itu. Jadi kita harus saling memperhatikan, saudara.
Karena apa? Ada kuasa di dalam kebersamaan itu. Gak ada orang Kristen yang sakti sendirian, gak ada. Yang sakti mandraguna hanya Yesus, katakan amin. Kita orang Kristen sendirian merasa hebat sakti, habis Bapak Ibu. Mau seberapapun urapan dia yang Tuhan berikan, kalau dia sendirian, hancur. Karena itu Tuhan katakan kita ini tubuh Kristus, kita ini saling membutuhkan, kita ini perlu saling mendoakan. Lihat pada ayat yang pertama. Yohanes 10 tadi. Dikatakan begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk, katakan menunjuk. Amin. Tuhan menunjuk berapa Bapak Ibu? 70 murid yang lain. Jadi murid Yesus yang pertama berapa orang? 12. Ya. Tuhan yang pilih. Nah, kemudian Tuhan pilih juga nih. Tuhan yang nunjuk loh. Kalau Tuhan yang nunjuk, saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kalau manusia menunjuk, cenderung lihat penampilan dari luar. Tapi kalau Tuhan menunjuk, pasti karena kualitas hati kita. Amin. Gitu. Makanya orang berlomba-lomba memperbaiki penampilan fisik. Padahal ini nggak penting. Buat apa kita keren di luar, tapi roh kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terlalu fokus sama hal yang tidak penting di mata Tuhan. Tapi fokuslah terhadap hal-hal yang penting bagi Tuhan. Amin. Itu. Kenapa banyak tingkat kesetresan orang sekarang makin meningkat, saudaraku? Banyak loh. Ternyata salah satu penyebabnya, gara-gara orang terlalu melihat penampilan orang di sosial media. Orang ini keren loh. Oh, pencapaian hidupnya udah keluar negeri, segala macam, kelihatan happy di foto, di video. Padahal seringkali apa yang ditampilkan di sosial media, it's not real. Bukan itu kenyataan kehidupan dia. Karena melihat orang penampilan keren dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi seperti itu. Dan ketika tidak tercapai, stres, marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan. Dia berpikir menjadi manusia yang hebat, yang keren adalah, yang mendapat pujian adalah yang begitu, yang keren di luar. Padahal yang dipuji Tuhan adalah yang ketika hatinya keren di mata Tuhan. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Cek saudara. Ini lebih penting di mata Tuhan. Kalau yang dari ujung rambut sampai telapak kaki kita bisa poles. Bisa poles. Betul. Tapi kalau yang di sini nggak bisa. Dan kalau yang di sini nggak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu dan saya itu transparan di hadapan Dia, terbuka. Sangat terbuka. Di hadapan manusia kita bisa pura-pura. Oh, bisa loh. Bisa saudaraku. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu saya percaya sebagaimana Tuhan pilih orang-orang 70 orang ini. Saya percaya kenapa? Di mata Tuhan mereka orang-orang yang sungguh luar biasa. Saya doa di tempat ini Bapak Ibu juga dipilih Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat Bapak Ibu kau punya motivasi yang mulia. Kau punya motivasi yang kudus. Kau punya komitmen hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan gak mungkin pilih orang yang hidup sembarangan. Tuhan gak mungkin orang hidup yang jatuh bangun dalam dosa. Gak akan mungkin. Karena gimana Bapak Ibu tanganmu bisa dipakai Tuhan luar biasa kalau kita jatuh bangun dalam dosa? Gak akan mungkin. Gimana kita bisa doa tumpang tangan sama orang sakit? Orang sakit kita harapkan sembuh. Kalau di luar tangan istri orang kita pegang. Gak mungkin bisa terjadi. Gak mungkin ada mujizat. Engkau tengking setan-setan keluar. Kalau apa yang bukan milikmu kau ambil. Gak mungkin saudara. Saya doa melalui khotbah ini Bapak Ibu semakin bertumbuh dalam Kristus. Ikut Tuhan tuh gak bisa main-main. Pilihannya apa? Serius atau gak serius. Tapi kalau kita pilih untuk serius ikut Tuhan, rela bayar harga, saya percaya Bapak Ibu akan dipakai Tuhan luar biasa.
70 orang ini yang dipakai Tuhan, itu Tuhan yang tunjuk. Kenapa? Tuhan tahu kualitas orang ini. Ini orang-orang yang mau bayar harga. Ini orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ini yang mau taat sama aku. Ini yang hatinya rendah hati. Dipilih sama Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus. Katakan mengutus. Jadi setelah dipilih sama Tuhan, bukan supaya kita hebat-hebatan Bapak Ibu. Seperti saya ada di mimbar ini, hebat-hebatan, kelihatan keren, bisa khotbah. No, Tuhan pilih tujuannya supaya diutus. Diutus kemana? Menjangkau orang-orang yang perlu diselamatkan. Makanya Tuhan pernah tantang saya, kamu mau jadi pendeta, bisa hanya khotbah atau mau menginjil orang-orang yang terhilang di luar. Akhirnya saya sadar panggilan Tuhan buat saya bukan hanya berkhotbah di atas mimbar, tapi di bawah mimbar gimana kelakuan saya sama orang di luar. Katakan amin. Di atas mimbar ini saya bisa seperti malaikat loh. Bener gak? Bisa loh. Tapi yang terpenting sebenarnya ternyata di bawah mimbar, bagaimana saya memperlakukan orang lain. Saya punya hati gak mendoakan orang sakit? Saya punya hati gak melayani orang? Saya punya hati enggak saudaraku membimbing orang-orang yang hidup di dalam dosa untuk menarik mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu dia. Itu yang terpenting dari panggilan Tuhan untuk kita bergabung di dalam tim kerajaan surga. Kita ini ada di tim yang keren, tim Yesus. Saya doa kita yang pelayanan enggak biasa-biasa, katakan amin. Pelayanan kita pasti luar biasa. Karena apa? Pimpinan pelayanan kita Yesus. Jadi kalau kita melayani Tuhan biasa-biasa, pasti ada yang salah dengan kita. Karena Yesus yang luar biasa. Nggak mungkin anaknya biasa-biasa. Sama-sama dengan saya, mulai hari ini. Lebih keras, mulai hari ini. Aku luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tunjuk lu Bapak Ibu. Penunjukan Tuhan buat kita bisa lewat leader kita. Pelayanan ya. Atau bisa ketika engkau berdoa Tuhan bicara, anakku, aku akan pakai engkau. Persiapkan dirimu. Gitu. Dan tiba-tiba Bapak Ibu ada kerinduan. Aku ada kerinduan, aku bisa nyanyi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan untuk menjadi singer. Yes. Jadi WL, oke. Aku bisa main musik Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Oke, ayo. Aku mau jadi usher Tuhan. Aku senang ketemu orang. Aku senang memperkatakan pada orang, shalom, selamat beribadah. Aku happy, begitu aja aku happy Tuhan. Tuhan aku cinta anak-anak, pakai aku Tuhan untuk melayani sekolah minggu. Tuhan aku bisa komputer, pakai aku di tim media. Banyak kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ternyata selama saya pelayanan, saya belajar pelayanan bukan hanya di mimbar. Di luar ketika engkau di kantor, dimanapun. Ketika Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Jadi contoh dan orang bisa melihat kemuliaan Yesus. Itu sudah pelayanan saudara. Haleluya. Jadi Tuhan panggil dan Tuhan utus kita. Dan Alkitab ini berkata begini. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Itu dia. Diutus Tuhan apa? Bisa nggak diutus sendiri-sendiri? Bisa, tapi Tuhan nggak lakukan itu. Kenapa harus berdua? Karena dalam berdua ini saudaraku, ada kekuatan yang besar. Saling mendoakan, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menasehati. Gitu. Keluarga ini penting. Makanya itu dalam pernikahan saudaraku jangan kaget. Kalau target utama setan sebenarnya apa? Menyerang supaya suami istri nggak kompak lagi dalam Tuhan. Yang pelayanan saya jadi utus Tuhan berdua-dua, apalagi suami istri. Katakan amin. Gitu. Saya berapa kali ketemu orang yang menikahnya sudah puluhan tahun. Saya tanya, om, tante udah menikah berapa tahun? Oh, kita udah lama menikah. 50 tahun. Wow, saya bilang luar biasa ya. Masih ibadah sama-sama, masih jalan sama-sama. Tiba-tiba ketika istrinya sibuk, suaminya bilang, kita menikah 50 tahun, tapi 30 tahun terakhir kalau tidur beda kamar. Kelihatan aja di luar kompak, di rumah bisu, diam. Udah, pernikahan kami udah dingin. Kami nggak saling tegur-teguran 30 tahun. Saya bilang, kok bisa om? Langsung saya
refleks ke hidup saya orangnya cerewet begini gimana bisa diem ya? Bukan sebulan 2 bulan loh, 30 tahun. Itu pasti tersiksa loh. Dia mendiami orang yang pernah dia cintai. Dia mendiami orang yang dulu pernah dia perjuangkan. Setelah dipersatukan Tuhan, didiemin. Kan ini ada sesuatu. Memang tidak bisa 100% kita mempersalahkan setan. Tapi seringkali karena kuasa kegelapan, intervensi masuk dan menyerang pernikahan mereka. Sehingga yang terjadi ribut-ribut, akhirnya apa? Kepahitan lama-lama karena udah pahit, udahlah. Kita tetap satu atap tapi nggak usah ngobrol. Ada lagi juga Bapak Ibu, tetap satu atap, tetap satu kamar, tapi yang satu tidur ke utara, satu ngadap ke selatan. Ada yang begitu? Saya doa, nggak ada. Amin. Ya. Ada loh yang begitu. Kenapa Bapak Ibu pernikahan ini diserang? Karena di dalam kesatuan ini luar biasa. Makanya jangan kaget ketika suami istri diserang kuasa kegelapan, hancur pernikahannya. Anak-anaknya jangan kaget kalau diserang sama yang jahat. Kena pergaulan jahat, kena narkoba, saudaraku, kena yang mengerikan. Karena apa? Tuh. Bahkan saya sampai pernah mendengar ada anak muda bilang ini, saya nggak mau menikah. Kenapa? Saya trauma dengan pernikahan. Kenapa? Saya lihat papa mama saya begitu di rumah. Saya nggak mau menderita. Kalau saya menikah, saya takut sama seperti papa saya. Saya takut sama seperti mama saya. Saya lebih baik jomblo forever katanya. Gak usah nikah deh. Bayangkan. Rumah harusnya menjadi tempat di mana anak kita mengenal kasih Kristus. Justru di rumah anak kita trauma, saudaraku. Kita doa mulai hari ini pernikahan kita penuh dengan kasih Tuhan. Anak-anak kita diurapi Tuhan. Katakan amin. Betul. Mungkin masih ada muda yang belum menikah, tapi saya doa biarlah ini menjadi bekal untuk engkau masuk dalam pernikahan. Bagaimana supaya indah pernikahanmu? Gak ada yang lain. Jangan salah menikah. Jangan menikah dengan orang yang salah, itu artinya. Gimana caranya supaya nggak menikah dengan orang yang salah? Doa selektif, tanya sama Tuhan. Itu sudah. Aduh ganteng pak, kaya pula ya kan, rumahnya banyak, gitu. Lah kau lihat itu, lihat nanti 2-3 tahun berikut, dihempaskan saudaraku. Karena yang lebih cantik akan datang lagi. Yang lebih tampan akan datang, saudara. Udah terlalu banyak kesaksian. Semenjak saya jadi pendeta, saya baru tahu ternyata pergumulan jemaat itu banyak. Setelah puluhan tahun saya melayani Tuhan, baru sadar ternyata masalah kehidupan itu banyak, dari sakit penyakit, pernikahan, usaha, apapun, saudara. Dan percayalah, banyak dari masalah mereka saya nggak tahu jawabannya apa. Ketika mereka tanya, Pak, jalan keluarnya apa? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Otak saya cuma segini. Masalah Bapak Ibu ini berat banget. Tapi begitu kita doa, tanya sama Tuhan, Tuhan kasih tahu lu supaya ini pulih. Lakukan pertama, pertobatan. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Dan lihat ketika mereka taat melakukan itu, mereka dipulihkan Tuhan. Amin. Jadi untuk mengalami pemulihan dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu hingga detik ini, nggak ada yang lain. Kita perlu tanya sama Tuhan, what should I do? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kita kecil kekuatan kita, saudaraku. Masalah kita terlalu besar. Kita perlu Yesus. Karena itu mulai hari ini, saudaraku, bersatulah. Karena di dalam unity, kesatuan dalam Kristus, ada kuasa yang besar. Kuasa ini dahsyat, saudaraku. Kuasa ini akan memulihkan Bapak Ibu dan saya. Dan lihat apa yang terjadi kepada para murid. Ayat terakhir yuk. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 17 sampai 20. Dikatakan begini. Kemudian ke-70 orang itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, yuk sama-sama Bapak Ibu. 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20.
apa? Ayat 20 bagian terakhir dikatakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana? Di surga. Jadi bagi orang yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan dan diutus, mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lihat bagiannya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Bahkan yang luar biasa juga saudaraku, selama kita di bumi Tuhan jamin begini. Sehingga 19 bagian terakhir, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Keren gak? Gak ada yang bisa membahayakan kita loh. Baik orang jahat, kuasa gelap, roh perdukunan, santet, guna-guna, pelet, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Yang keras katakan amin. Kenapa demikian? Karena ayat 19 bagian A Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini dia. Ternyata karena Tuhan telah, katakan telah. Kalau dikatakan telah artinya sudah terjadi atau belum? Sudah. Kuasa itu sudah ada di dalam Bapak Ibu, tapi masalahnya sering orang Kristen tidak pakai kuasa itu. Karena itu mulai hari ini sadarlah ada kuasa yang besar yang sifatnya tidak terbatas, selalu hadir dalam hidup kita, dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Dan kuasa itu dikatakan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Ular kalajengking yang mana? Apakah yang ada di hutan? Bukan. Ular kalajengking ini gambaran dari kuasa kegelapan. Setan harusnya di bawah telapak kaki orang percaya. Kalau setan di bawah telapak kaki orang percaya, artinya tidak ada sesuatu mara bahaya yang bisa datang menyerang kita. Bapak Ibu aman dalam Tuhan, engkau pasti diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan apapun yang kita kerjakan pasti diberkati, berhasil. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur di siang hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membawa kami untuk memahami tentang kuasa kesatuan di dalam Kristus. Karena kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus, Tuhan adalah pimpinan dari kami. Saat ini Tuhan kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Mujizat Allah pasti terjadi buat kami. Dan sebagai ucapan syukur, kami rindu membawa persembahan kami. Suci kuduskan berkati setiap rupiah, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati gereja Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, dipersilakan buat setiap jemaat Tuhan untuk boleh memberikan persembahan. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Mari saudara, kita pakai beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita akan pujian tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama kita angkat roti,
yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman bersama, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari saudara di hadapan Tuhan saudara, kita sama-sama mengucap syukur buat korban tubuh dan darah Kristus. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita akui kebesaran Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dari surga. Jamah minyak ini Tuhan, setiap tetes menjadi api yang menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga yang sakit terima minyak ini disembuhkan Tuhan. Yang lemah dapat kekuatan baru, bahkan segala kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat, tundukkan kepala kita. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang telah menunjuk kami, dan Tuhan yang telah mengutus kami. Ketika diutus kami percaya kuasa menyertai kami, mujizat menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh unity, kesatuan hati di dalam keluarga anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Korabaya sikirab, korabaya sikirab. Kalau ada trauma-trauma di dalam hubunganmu dengan pasanganmu, luka-luka batin yang kau alami, izinkan Tuhan pulihkan hari ini. Korabaya sikirabaya. Pulih. Tuhan pulihkan pernikahanmu. Tuhan pulihkan hubunganmu. Kalau ada anak muda di sini yang trauma di rumah karena sering melihat papa mama kalian terjadi hal-hal yang tidak baik, kalian melihat, menyaksikan bukan contoh yang baik dari kedua orang tua kalian, izinkan Tuhan pulihkan traumamu. Kurabaya sikirabaya. Pulih. Luka batin pulih. Trauma-trauma cabut dalam nama Yesus. Anak muda, jangan kepahitan pada orang tua, ampuni mereka. Mereka orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi engkau. Doa bagi mereka. Pulih dalam nama Yesus. Hubungan rumah tangga pulih, karena kami percaya di dalam rumah tangga yang utuh akan mengalir kuasa berkat yang besar dari surga. Gereja akan kuat ketika keluarga-keluarga hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus. Jaga keluarga anakmu Tuhan, sayangi mereka, cukupkan segala keperluan mereka. Biarlah mereka saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Anak-anak nyaman di rumah, anak-anak cinta orang tuanya. Oh rabaya sikirabaya rabaya rabaya. Sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau
saja angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan kau mengasihi Tuhan. Kau mengasihiku. Sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami disayang Tuhan. Tuhan dengar doa kami dan Tuhan kabulkan. Yang sakit kuat kembali pulih dalam nama Yesus. Kelemahan kami diangkat diganti dengan kekuatan yang baru. Bahkan segala serangan roh jahat patah hancur dalam nama Yesus. Di tempat ini tidak berkuasa atas kami semua. Tuhan pelihara pakai gereja TBRS lebih dahsyat lagi untuk menjangkau dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Berkati teman-teman yang sudah pelayanan hari ini, para WL, singer, para choir, imam-imam musik, usher, kolektan, guru-guru sekolah minggu, soundman, bahkan Pak David, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapak, kalau kami akan pulang, malaikat Allah menjaga melindungi setiap langkah kami. Roh maut, roh celaka dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita saudaraku, siapkan hati kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan, pelayanan mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang bermai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai bersama-sama kita katakan amin, amin.